puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, pada sore hari ini kita akan merayakan hari Natal bahagia kita. Di mana Natal kali ini adalah Natal yang sedikit berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Karena Ibu Gembala kita sudah meninggalkan kita, dan tapi kita percaya bahwa Ibu Gembala kita sudah berada di pangkuan Bapa di surga. Dan tema Natal kali ini adalah kasih Kristus mempersatukan persaudaraan. Di tema ini dipilih oleh Ibu Gembala kita sebelum Ibu Gembala kita meninggalkan kita semua. Dan kita percaya tema ini tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara. Pasti Ibu Gembala kita sudah mempersiapkan dengan sangat rapi, dan kita percaya Ibu Gembala kita percaya bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini akan bersatu hati. Kita akan bersatu memajukan gereja kita, karena ketika kita bersama-sama bergandengan tangan untuk gereja kita akan dimajukan. Amin. Kita akan menjadi berkat. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan ambil saat teduh sejenak. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kita semua anak-anaknya yang percaya akan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa sejenak Bapak Ibu. Bapa kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami anak-anakmu dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan kelahiran-Mu sebagai juru selamat kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima ini semua Tuhan. Ini semuanya Ku persembahkan kepada Engkau sebagai Allah kami. Bapa, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kita bersatu hati memuliakan nama-Mu, Engkau hadir dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Allah yang setia. Amin. Seorang anak lahir
Kami siap untuk memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita semua bersuka cita amin pada sore hari ini. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang di bawah. Lambaikan tangan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Aku diberkati. Semua yang di tempat ini diberkati karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kita semua. Haleluya. Bersama-sama kita
Wilujeng Natal Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Monggo sami
tiba saatnya kita akan lakukan penyalaan lilin. Kami mohon lampu bisa dimatikan. Kita akan ambil saat teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang terkasih, di malam kudus yang senyap dan penuh kemuliaan ini, kita berdiri dalam kehangatan kasih Tuhan. Di tengah redupnya malam, kita mengenang Sang Terang yang lahir untuk dunia, Yesus Kristus, sumber kasih yang memulihkan, menyatukan, dan menghidupkan kembali ke hati. Seperti cahaya yang menembus gelap, kasih Kristus merambah lembut ke setiap hati. Ia menyentuh, menguatkan, dan mengikat kita dalam persaudaraan yang sejati. Dan ketika kita satu lilin, menyalakah lilin yang lain, kita diingatkan bahwa kasih tidak pernah habis, terang tidak pernah berkurang. Ia justru bertambah, menyebar, dan membangun kehangatan baru di antara kita. Biarlah nyala lilin yang sebentar lagi kita saksikan menjadi gambaran perjalanan kita sebagai umat Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa terang di rumah, di gereja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Biarlah kasih Kristus mengalir dari hati ke hati, menggerakkan persaudaraan, dan mengisi malam ini dengan damai yang melampaui segala pengertian. Pada saat ini, dengan penuh hormat, kami mengundang para perwakilan untuk maju ke depan, menerima dan membagikan terang kasih Kristus. Kami mohon dengan hormat untuk lilin yang pertama, dan Bapak Pendeta Heri Warontika untuk menyalakan lilin. Dan lilin yang kedua, perwakilan Majelis Gereja Eklesia, Bapak Daniel Risto, kami persilahkan.
kami. Engkau Allah yang memimpin hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Itulah sebabnya berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bisa merayakan Natal ya. Karena tidak semua ada kesempatan untuk merayakan Natal. Nah, apakah itu Natal, Bapak Ibu? Kalau kita tanya anak-anak sekolah minggu, apa itu Natal? Kelahiran Yesus. Memang tidak salah sebenarnya. Tetapi makna Natal tidak cukup hanya sebatas Yesus itu juru selamat, Yesus itu penolong, ya. Yesus itu pemberi berkat. Tetapi Natal lebih dari itu. Mari kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose pasal 3
ayatnya yang ke-15. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Natal bukan sekedar kita memperingati kelahiran Yesus, saudara, tapi Natal adalah kasih Allah, damai sejahtera Allah menguasai hidup kita ini. Damai sejahtera dari Allah, kasih dari Allah menyertai kita, memerintah dalam hidup kita, saudara. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi untuk apa kita dipanggil oleh Tuhan? Untuk supaya dalam hidup kita ini ada kasih, ada damai sejahtera yang menguasai, yang memerintah, yang mengendalikan hidup kita. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita lihat. Menurut Alkitab, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani dipakai kata salom. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata eiren. Ya. Nah, apa makna dari damai sejahtera? Makna dari damai sejahtera yang pertama adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, yaitu pemulihan hubungan yang rusak karena manusia harus diperdamaikan dengan Allah. Jadi ketika Bapak Ibu merayakan Natal sore hari ini, itu artinya kita sedang membangun konsolidasi. Kita lagi membangun hubungan yang sebelumnya sudah rusak karena dosa. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Natal, Bapak Ibu, akan membawa hidup kita kepada damai sejahtera, dan kasih Allah itu tinggal memerintah dalam hidup kita. Yang kedua, makna yang kedua dari damai sejahtera adalah kesejahteraan dan kemakmuran, keberhasilan dan keamanan dalam segala hal. Jadi seharusnya kalau Bapak Ibu merayakan Natal, Bapak Ibu harus mengalami kesejahteraan, keberhasilan, kesentosaan, kebahagiaan. Harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Karena Natal itu adalah di mana damai sejahtera Allah dan kasih Allah pemerintah dalam hidup kita. Nah, ketika kita merayakan Natal, maka seharusnya kesejahteraan, kemakmuran, keberhasilan, keamanan itu kita alami. Jadi bukan sekedar datang, ya. Lalu berikutnya, yang ketiga, makna dari damai sejahtera atau shalom, ketenangan batin, keadaan hati yang tenang, bebas dari kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup manusia di akhir zaman ini. Bahkan di dalam gereja pun ada kekhawatiran, ada ketakutan, hati tidak tenang, hati gelisah. Seharusnya tidak perlu itu terjadi. Kenapa? Karena Kolose 3 ayat 15 tadi mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Jadi kalau hati Bapak Ibu diperintah oleh damai sejahtera yang dari Kristus, maka kita tidak
akan mengalami khawatir, cemas, bimbang, gelisah, dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya, damai sejahtera menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Damai sejahtera dan kasih Allah itu harus menghadirkan hadirat Allah, kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makna damai sejahtera dan kasih Allah. Makanya setiap kita merayakan Natal, Bapak Ibu, bukan sekedar makan minum, bukan sekedar tampil, ya, tetapi ada makna dari Natal, dari damai sejahtera dan kasih Allah adalah menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita memperingati Natal, tapi dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan antar jemaat masih ada clash, masih ada cekcok, masih ada pertikaian, maka makna Natal sesungguhnya gagal. Ya, karena Natal itu adalah menurunkan damai sejahtera dari Allah. Yang kedua, menguatkan keluarga yang sedang rapuh, sedang goncang. Jadi Natal itu bukan sekedar kita rayakan, tetapi Natal itu adalah pemulihan keluarga yang sedang rapuh, yang mendekati kehancuran, keluarga yang mulai goyah, keluarga yang mulai tidak harmonis, saudara. Maka disitulah kehadiran Yesus, kasih Yesus melalui damai sejahteranya memulihkan keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya, damai sejahtera membangun damai dan persaudaraan yang erat. Jadi salah satu tujuan kita memperingati, merayakan Natal adalah untuk membangun damai dan persaudaraan yang erat. Jadi tidak ada permusuhan, ya, tidak ada saling sikut, saling jegal. Semua erat dalam persatuan. Ya, jemaat di tempat ini, ketika kita merayakan Natal malam hari ini, mari Bapakku, kita jalin persatuan dengan erat. Ya, antar jemaat, antar tetangga, kita jalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Berikutnya, saudara, 4, mengandalkan Tuhan. Natal berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Natal bukan hanya kasih Tuhan, Natal bukan hanya damai sejahtera yang dari Tuhan, tapi Natal adalah pribadi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang kita andalkan selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, seharusnya itu yang ada dalam hidup kita. Nah, berikutnya, ciri-ciri orang yang kehilangan damai sejahtera. Pertama, mudah gelisah dan gentar dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Orang yang tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih Kristus di dalamnya, dia mudah goyah, dia mudah gelisah, dia mudah terombang-ambing oleh persoalan, oleh masalah hidup. Lalu yang kedua, merasa takut saat menghadapi tantangan, ketidakpastian masa depan. Orang yang tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih dalam Tuhan di dalam diri kita, saudara, maka hidup kita merasa tidak nyaman, ya. Hidup kita merasa terpuruk. Lalu berikutnya, tidak ada kekudusan dan kebenaran. Jadi Natal seharusnya membawa hidup kita makin ada dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, kesimpulannya, damai sejahtera Allah dapat mempererat persaudaraan. Ya, damai sejahtera Allah mempererat persaudaraan. Tidak hidup dalam kekhawatiran akibat masalah hidup,
karena damai, masalah hidup karena damai adalah buah roh. Yang dirasakan seseorang hidup dalam kebenaran dan memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Jadi Natal itu harusnya membawa hubungan kita menjadi baik dengan Allah. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati, kiranya firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, mari singer dan leader maju ke depan. Haleluya. Maaf berarti 3 hari ini saya kurang sehat. Berikan satu pujian kepada Tuhan. Saya kembalikan kepada layar Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Saya kembalikan pujian. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu. Kami persilahkan. Layakkanlah hatiku menyambut
persembahan pujian dari ibu-ibu GPD Eklesia Sumber Brantas, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kami persilakan.
Beri tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak sekolahku, Ibu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita akan tutup ibadah ini, mungkin ada pengumuman? Tidak ada pengumuman. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Haleluya, haleluya. Dan kiranya terima kasih Tuhan, di akhir ibadah Natal ini mengajar kepada kami untuk kami selalu hidup dalam kasih Tuhan, kasih yang mempersatukan, damai sejahtera yang mempersatukan. Berkati jemaat di tempat ini, berkati Ibu Rana, berkati suami yang melanjutkan pelayanan orang tua, beri kekuatan, kemampuan Tuhan, tim musik, bahkan semua yang terlibat pelayanan sore hari ini. Engkau memberkati, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Akhirnya jemaatnya dikasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan menikmati hidangan yang sudah disediakan, kami minta Bapak Juwasik berdoa untuk makanan yang sudah disediakan. Terima kasih Bapak yang baik, Kau sudah memberikan kami Tuhan kasih dan karunia-Mu yang besar. Kiranya Tuhan Kau sudah memberi kedamaian dan ketentraman bagi kami merayakan hari kelahiran Tuhan. Bukan hanya lahir secara pribadi Tuhan Yesus, kiranya semuanya menikmati Tuhan kelahiran-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Supaya kami bawa di mana-mana Kau tetap ada dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan menikmati berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebelum kami nikmati, kuduskan, sucikan, supaya menjadi kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan dan tubuh kami ya Bapak. Kami jumpa berkat-Mu dalam sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, jangan keluar dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengambil sesi foto bersama semua seluruh jemaat tanpa ketinggalan. Mari maju